Halo semuanya, hari ini kami dari kelompok 13, kami akan membahas mengenai burung cendrawasih. Burung cendrawasih merupakan salah satu bagian dari keanekaragaman hayati. Nah, pertanyaan pertama untuk junior, apa itu keanekaragaman hayati? Baik, untuk pertanyaan yang pertama, keanekaragaman hayati adalah variasi makhluk hidup mulai dari gen, spesies, hingga ekosistem pada suatu wilayah. Pada dasarnya, keanekaragaman melukiskan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda yang terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran, warna, sifat, bentuk, tekstur, maupun jumlah. Dalam keanekaragaman hayati, terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman hayati ini, yaitu faktor yang pertama ada faktor genetik atau keturunan dan faktor lingkungan. Dari adanya interaksi antara kedua faktor ini yang membuat munculnya atau menimbulkan adanya keanekaragaman hayati ini. Keanekaragaman hayati dapat dibagi dalam 3 tingkatan atau jenis. Yang pertama ada keanekaragaman gen, yang kedua ada keanekaragaman spesies, dan yang ketiga ada keanekaragaman ekosistem. Nah, tadi kan dijelaskan keanekaragaman hayati dapat dibagi menjadi 3 jenis. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa itu keanekaragaman gen? Oke, baik. Untuk pertanyaannya, keanekaragaman gen adalah variasi susunan gen dari suatu spesies makhluk hidup. Keanekaragaman gen terjadi pada individu yang sejenis. Karena adanya keanekaragaman gen, tidak ada satu individu yang sama persis dengan individu lainnya meskipun terdapat dalam satu spesies yang sama. Keanekaragaman gen ini pada satu spesies dapat memunculkan variasi yang dapat disebut varietas atau ras. Suatu varietas yang berbeda dalam satu spesies dapat disilangkan dan menghasilkan keturunan yang fertil atau keturunan yang bereproduksi normal. Jika dilihat sekilas, penampakan antar varietas itu tidak berbeda karena masih bagian spesies yang sama. Namun, setiap varietas atau ras memiliki gen yang berbeda-beda sehingga mereka menimbulkan sifat-sifat khas tersendiri yang dimiliki oleh setiap varietas tersebut. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Saya akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa itu keanekaragaman spesies? Baik, untuk pertanyaannya, keanekaragaman spesies adalah perbedaan individu pada spesies yang berbeda. Keanekaragaman ini lebih mudah diamati pada bagian perbedaan antara satu spesies dengan spesies lainnya daripada keanekaragaman gen. Pada keanekaragaman spesies, variasi antar individu pada spesies yang berbeda tidak dapat disilangkan. Jika disilangkan, maka tidak akan mendapatkan keturunan yang fertil atau keturunan yang bereproduksi normal seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga membuat keturunannya steril. Keanekaragaman spesies dapat terlihat pada suatu ekosistem yang dihuni oleh para kumpulan makhluk hidup dari berbagai macam spesies makhluk hidup. Baik, saya akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa itu keanekaragaman ekosistem? Baik, keanekaragaman ekosistem adalah keanekaragaman yang terjadi yang diakibatkan oleh perbedaan letak geografis yang menyebabkan terjadinya perbedaan iklim dan berpengaruh terhadap perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lama dari penyinaran matahari. Dikarenakan oleh banyaknya perbedaan inilah yang membuat keanekaragaman hayati di suatu tempat akan berbeda-beda dan bervariasi. Setiap dari ekosistem yang ada mempunyai keunikan dan ciri khasnya tersendiri. Keanekaragaman ini menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah atau daerah. Keanekaragaman ekosistem ini diperlihatkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik serta komposisi jenis populasi organisme. Pada keanekaragaman ekosistem terdapat berbagai macam ekosistem yang ada, yaitu seperti contoh-contohnya ada ekosistem hutan gugur, ekosistem konifer, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, dan ekosistem lainnya. Untuk negara Indonesia sendiri memiliki 47 macam ekosistem. Baik, sesi untuk pertanyaan yang diberikan saya sudah selesai. Saya akan kembali bertanya kepada Lauren tentang topik utama, yaitu burung cendrawasih. Seperti
seperti yang kita ketahui, burung cendrawasih merupakan salah satu fauna atau hewan yang ada di Indonesia. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, dari mana asal burung cendrawasih dan ciri-ciri yang terdapat pada burung cendrawasih itu apa saja? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab. Yang pertama, habitat burung cendrawasih biasanya dapat dijumpai di Indonesia bagian timur, atau tepatnya di Pulau-Pulau Selat Torres, Papua Nugini, dan juga ada di Australia Timur. Untuk ciri-cirinya, ukuran burung cendrawasih beragam. Dimulai dari ada yang memiliki ukuran 15 cm dengan berat 50 gram, yaitu cendrawasih raja, hingga ada yang mempunyai ukuran sebesar 110 cm dan berat mencapai 430 gram, yakni cendrawasih paruh hitam. Burung cendrawasih memiliki bentuk kaki tipe petengger dengan jari-jari kaki yang panjang dan telapak kaki yang datar. Burung cendrawasih juga memiliki paruh yang tebal dan runcing yang digunakan untuk memecah buah dan memotong hewan-hewan kecil sesuai dengan makanannya. Cendrawasih mempunyai ciri khas yaitu bulunya yang indah. Biasanya burung cendrawasih memiliki warna yang cerah dengan sebagian warna hitam, coklat, kemerahan, orange, kuning, putih, biru, dan juga hijau serta ungu. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Seperti yang kita ketahui, burung cendrawasih ini masuk dalam daftar hewan yang dilindungi atau hewan yang terancam punah di Indonesia. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja hal-hal yang terjadi sehingga membuat burung cendrawasih masuk dalam daftar hewan dilindungi atau hewan yang terancam punah? Nah, hal tersebut diakibatkan akibat banyaknya pemburuan, pembalakan liar, dan konversi hutan. Kehidupan burung cendrawasih sepenuhnya bergantung pada hutan, mulai dari mencari makan, mencari pasangan, berkembang biak, membangun sarang, hingga mengasuh anak. Maka hubungan antara hutan dan cendrawasih mengakibatkan hubungan yang saling bergantung satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Baik untuk jawabannya. Lalu dari hal-hal yang terjadi tersebut, untuk pertanyaan selanjutnya, upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan agar dapat menjaga kelestarian dari burung cendrawasih? Nah, upaya yang dapat kita lakukan yang pertama adalah menjaga habitat burung cendrawasih. Spesies yang habitatnya rusak tak akan memiliki tempat untuk mencari makan, berkembang biak, dan juga tinggal. Akibatnya, spesies pun akan semakin terancam punah. Kerusakan habitat ini diakibatkan karena adanya pembalakan liar dan pembukaan hutan secara liar untuk perkebunan atau persawahan yang mengakibatkan hewan di hutan kehilangan tempat tinggalnya. Yang kedua adalah dengan cara mengadakan penangkaran burung cendrawasih. Agar burung cendrawasih tidak punah, maka harus dilakukan penangkaran. Misalnya, dengan penangkaran kebun binatang atau pusat konservasi. Dengan begitu, jumlah populasi pun akan meningkat. Selanjutnya adalah menghukum pemburu burung cendrawasih. Bulu burung cendrawasih yang cantik menjadi salah satu alasan mengapa burung cendrawasih banyak diburu. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, para pelaku pemburuan harus ditindak secara tegas dengan hukuman atau sanksi yang sesuai dengan perbuatannya. Selanjutnya adalah tidak dengan mencemari lingkungan. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan dengan cara jangan mencemari lingkungan dengan sampah apapun, mulai dari limbah rumah tangga, limbah plastik, limbah udara seperti asap pembakaran. Lingkungan yang tercemar akan mencemari semua makhluk hidup yang menempati lingkungan tersebut, termasuk burung cendrawasih. Selanjutnya adalah dengan cara penyuluhan bagi masyarakat. Melakukan penyuluhan pada masyarakat adat dan luas mengenai upaya konservasi burung cendrawasih dari pemburuan dan perdagangan liar, agar mereka paham bahwa burung cendrawasih adalah hewan langka dan harus dilestarikan. Baik, terima kasih untuk semua jawaban yang sudah diberikan. Untuk video kali ini, kami sudah menyelesaikan video talk show yang sudah kami lakukan. Sekiranya apa yang menjadi informasi yang sudah kami bahas dan kami berikan bisa berguna bagi sesama. Sekian dan terima kasih.